Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hendro Purnomo dari kelas MJ601. Di sini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus fiktif berbasis realistis gudeg kekinian untuk melengkapi tugas mata kuliah kelayakan bisnis. Berikut adalah nama usaha, yaitu gudeg kekinian. Jenis usahanya UMKM, kuliner lokal modern, produk olahan gudeg dalam bentuk lebih modern. Gudeg plus roti panggang artisan atau sandwich, menyasar pasar wisatawan muda dan mahasiswa di Yogyakarta. Berikut adalah menu-menu di gudeg kekinian, yaitu ada gudeg komplit rasa rindu sebagai bestsellernya, kemudian roti panggang artisan, dan sandwich. Profil singkat dari bisnis ini adalah nama usaha, yaitu gudeg kekinian Entus, jenis produk fusion food, gudeg Jogja plus roti panggang artisan, varian spicy gudeg, gudeg keju, gudeg rendang. Kemudian untuk target pasarnya adalah mahasiswa, wisatawan muda, pekerja kantoran usia 18-35 tahun. Untuk lokasi di kawasan Malioboro dan sekitar kampus UGM atau UNY. Kanal penjualan yaitu di kafe kecil plus delivery via GrabFood dan GoFood. Alasan pemilihan usaha gudeg kekinian adalah di analisis pasar dan pemasaran. Yogyakarta adalah kota wisata dengan lebih dari 3 juta wisatawan domestik per tahun. Kemudian gudeg sudah dikenal sebagai ikon makanan lokal, tapi dianggap kurang praktis atau terlalu tradisional oleh generasi muda. Dan tren makanan cepat saji lokal modern. Contoh nasi goreng keju, bakpia kekinian meningkat. Kemudian dianalisis kebutuhan pelanggan. Pelanggan ingin mencicipi makanan khas Jogja dengan cara baru yang cepat, higienis, dan sesuai tren. Instagramable, modern. Dan mahasiswa mencari makanan unik, terjangkau, dan kenyang. Untuk strategi pemasaran, menggunakan online seperti Instagram, TikTok, dan Google My Business. Dan di offline-nya, booth di event kampus, kerjasama dengan homestay dan hostel wisata. Dan untuk promo booth link, plus review influencer kuliner Jogja. Dan yang terakhir, marketplace, fokus di GrabFood atau GoFood dengan diskon pengguna baru. Berikut adalah aspek teknik dan operasi. Untuk lokasi dan fasilitas, warung kecil atau semi cafe dekat area kampus. Ruko 2 lantai disewa, kapasitas 20 kursi. Kemudian dapur terbuka kecil dengan peralatan sederhana, kompor, pemanggang roti, freezer kecil. Dan untuk proses produksinya, bahan gudeg dimasak setiap pagi oleh koki, disimpan dalam pendingin dan dipanaskan sesuai pesanan. Sandwich dibuat on demand, rata-rata waktu tunggu 6-8 menit per pesanan. Dan untuk aspek manajemen dan sumber daya manusianya adalah struktur organisasi. Owner atau founder mengelola operasional dan pemasaran. 1 koki dan 2 staf dapur, plus 1 kasir plus 1 staf delivery bekerja shift. Kebutuhan tenaga kerja, total 5 orang awal, fleksibel shift siang atau malam. Sistem gaji bulanan plus insentif dari penjualan harian. Digital skill dan kepemimpinan. Pemilik wajib paham promosi digital lokal. SEO, Google Map, konten IG, pemasangan iklan kecil. Kemudian leadership berbasis partisipatif dan fleksibel, karena pekerja kebanyakan anak muda. Dan ini adalah dari aspek keuangan. Estimasi modal awal dengan komponen sewa tempat 1 tahun yaitu sekitar 30 juta rupiah, renovasi dan dekorasi 20 juta rupiah, peralatan masak dan display 25 juta rupiah, dan bahan baku awal sekitar 5 juta rupiah. Sumber modal 60% dari tabungan pribadi, 40% pinjaman koperasi UMKM lokal dengan bunga ringan. Gaji staf 2 bulan 20 juta rupiah, marketing awal 5 juta rupiah, sehingga totalnya 105 juta rupiah. Perkiraan pendapatan dan biaya, harga jual per porsi 18.000 sampai 25.000 rupiah. Target penjualan harian 80 porsi dikali 20.000 sama dengan 1,6 juta rupiah.
Pendapatan bulanan plus minus 45-50 juta rupiah. Biaya operasional bulanan plus minus 30 juta rupiah. Include gaji, bahan baku, listrik, promosi. Laba bersih bulanan 15-20 juta rupiah. Break even selama 6-7 bulan. Aspek risiko dan yuridis dari bisnis gudeg kekinian adalah untuk risiko pasar, musiman, penurunan saat libur kampus atau pandemi, peniruan produk oleh kompetitor. Untuk risiko teknologinya, ketergantungan pada GoFood atau GrabFood, sistem crash, algoritma ranking. Untuk legalitas dan perizinan, izin usaha mikro, IUMK, kemudian sertifikat pangan, industri rumah tangga, dan perlu pengurusan NPWP dan USS jika ingin skala lebih besar. Kesimpulannya adalah, apakah usaha ini layak? Sangat layak dijalankan. Karena produk unik tapi berbasis budaya lokal. Potensi pasar jelas, yaitu wisatawan dan mahasiswa. Modal kecil dengan break even point di bawah 1 tahun. Dan untuk rekomendasi jangka pendek dan panjangnya adalah, untuk jangka pendek, validasi menu terbaik, bangun konten visual menarik, manfaatkan promo digital lokal. Dan untuk jangka panjangnya adalah ekspansi ke lokasi kedua, sekitar Prambanan atau kota baru. Buat kemitraan atau franchise kecil. Frozen gudeg sandwich untuk oleh-oleh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.